Dalam Al-Quran Allah katakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan makhluk, dan segala apa aktivitas yang muncul dan timbul di diri makhluk iku dasarnya sumber dari Gusti Allah. Wis Qur'ane, hadise la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, dan tidak punya kekuatan apapun untuk melakukan apapun. Lah, jikalau itu terjadi keadaan daya upaya kekuatan semata-mata illa billah, cetha nggih niki, berarti kita sifatnya makhluk itu seperti patung, ora bisa obah jikalau tidak diobahkan. Ini ketemunya pelajaran ini di dalam tauhid, Pak. Di syariat nggak akan kita diterangkan. Justru dalam syariat kita disuruh ngaku-ngaku. Dan ini proses, Pak. Makanya kita ada iman amantu billah wa malaikah wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Macam-macam. Udah, itu proses kita. Kita ada iman selain ilahun wahid. Dan ini proses. Dan inilah buktinya kita itu di alam yang gelap. Alam dunia ini, Pak. Syekh Ibnu Athaillah dawuh tentang dunia. Al-kaunu utawi makhluk. Dunia ini makhluk, selain Allah itu disebut makhluk. Kulluhu ya saben-saben iku, kulluhu utawi saben-saben makhluk iku zulmatun, sifate peteng. Zulmah ay adamun, artinya tidak wujud. Kapan tanda-tanda kalau dunia ini gelap atau makhluk itu tidak wujud? Kapan itu terjadi? Ketika di dalam diri jenengan cahaya makrifat yang menggelapkan hati jenengan pada Allah itu dinyalakan. Contoh niki cahaya ini sampean pateni listriknya lah peteng. Ketika gelap kita kan nggak bisa melihat apa-apa, Pak. Masih meripat dipecicil noyo apa? Nggak ada cahaya sama sekali, nggak melihat. Loh, disinilah kita mengatakan bahwasanya gelap itu ada. Pada saat ini, saat cahaya lampu itu dipadamkan, saya akan diterima, Pak, ya? Sama. Ketika cahaya lampu makrifat di dalam jagate ruh sampai itu padam, maka gelap. Mengapa Allah memadamkan? Wong asalnya kita itu terang. Sederhana jawabannya. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawa minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Karena roh kita tinggalkan Allah, bersukaria dengan nafsu lewat kesenangan dunia. Wes, ini jawabannya. Hanya itu, Pak, jawabannya. Apapun agama kita, apapun wirid kita, apapun status kita, kalau ruhaniyah masih ada di sini, saya jamin inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Isra ayat 72, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu
sabila. Siapa di dunia cahaya makrifat hati itu padam, maka gelaplah hatinya pada Allah. Siapa yang gelap dan buta pada Allah di dunia, maka pasti di akhirat pun juga gelap. Wa adallu lan utawi dalane wa adallu lan utawi dalane apane wa adallu lan tersesat apane sabilan dalane. Ya otomatis sampai pulang nggak bisa Pak, karena di jalan-jalan gelap gulita, nggak bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, karena hubus syahwah, kesenangan hawa nafsu dalam hati kita yang nafsu suguhkan, itu memang atas dasar izin dari Allah untuk menguji kesetiaan kita. Umpama boleh saya ureng ini, nafsu dipanggil Allah, su rinio terus pundi Gusti, kelason iku dulu wis janji nang aku pas ngomong alastu birabbikum, Al-A'raf ayat 72, Muklason ngomong bala syahidna, betulkah aku Tuhanmu dan betulkah kau hanya bersujud padaku, menyembah padaku? Klason ini biyen ngomong bala syahidna, injih tak uji nesu ngoten. Dos pundi awakmu golek kesenangan dunya ya apa wae, apa wae yang ada di dalam kesenangan dunia ada 3 Pak: garwa, anak, dunya brono, sandang pangan papan. Dunya brono itu sandang pangan papan. Pun dunya brono itu 2, ada materi, ada non materi. Wis di sini nggawa iku su depno nang atine klason. Iki proses kita Pak. Akhirnya ketika saya akil balik, saya cari pacar Pak, mulai seneng ambek arek wedok. Sing wedok yang ngono pada baleke. Ini proses. Wis podo gak tepake. Ya ampun. Gendaan. Akhirnya nikah Pak. Nikah. Habis nikah mesti pingin punya anak. Di saat sudah membangun rumah tangga mesti mikir sandang pangan papan. Ini proses-proses kita. Lah, proses inilah alam gelap Pak. Sebab apa kok kita di alam gelap? Al-Baqarah 257. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Orang-orang yang ingkar pada alam terang, dia menjadikan tauhid itu sebagai pujaan. Tauhid itu apa Pak? Nafsu. Di dalamnya adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa, anak, harta benda. Duh, niki tauhid. Jadi saya Pak, tumpuan hati saya, kesukaan hati saya, bicara tiap hari tiap saat, iku senang dengan syahwatud dunia ini, hubus syahwa ini. Wah, sukaria Pak. Akhirnya Gusti Allah memberikan garwa, anak, dunyane mewah, jabatan punya, kepala desa punya toh, sampean gak duwe, saya punya. Lah iki contohnya kula tergelincir Pak di dalamnya Pak ini. Terbuailah ruhaniyah saya dan saya dikatakan sebagai penyembah berhala hakikatnya. Padahal tiap hari kula sholat loh Pak, kados jenengan 5 waktu oke,
mulang ning pondok oke, ngaji ning jaba ya oke. Udah, kalau orang menghitung-hitung saya lebih banyak perbuatan bagusnya daripada tidak pandangan orang lain. Tapi saya sebagai penyembah berhala. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Akibatnya apa? Yukhrijunahum minadh nuri ilal zulumat. Saya pasti ruh hati ada di alam yang gelap. Gelap pada Allah. Karena cahaya makrifat dipadamkan Allah. Dikarenakan saya bercinta pada selain Allah. Selain Allah. Terus solusinya bagaimana sekarang? Umur kita tinggal berapa? Pun sampean ngen dhewe. Coba sampean kudu merinding ning ati lihat surat Al-Isra 72 tadi. Barang siapa saat di dunia dia itu sampai meninggal hatinya buta pada Allah ilahun wahid, maka di sana pun juga buta. Tak jamin roh kita nanti ketika pisah dari jasad masuk alam barzah gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Gini kula bersumpah dikira kula niki cari-cari hal, padahal berani cara kula bersumpah demi Allah kalau posisinya adalah masuk alam barzah itu nggak ada sama sekali cahaya. Bagaimana bisa menjawab marobuka? Wong jenengan kali kula gelap. Makanya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita itu diintai alam barzah. Alam barzah itu apa sih? Dinding yang tebal. Berarti roh itu dinding yang tebal, nggak bisa keluar ke dunia, nggak bisa ke akhirat. Summa kemudian apa? Barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Nggak bisa ke akhirat karena belum terjadi hari kebangkitan. Jadi di situ ya tersiksa terus dengan kegelapan. Gini aja wis, jenengan masuk ruangan kamar sampean, tutup sing rapet kamar itu, jangan dikasih lubang sedikit pun untuk menerima cahaya dari luar. Coba nggak usah jauh-jauh, sampean rumah sampean kedui kira-kira 2 meter lah, lalu sampean tutup cor, sampean ada di situ kira-kira 1 hari 1 malam, bagaimana? Gelap gulita, gak ono air, gak ono. Udah si coba mawon, sampean coba. Aku dulu pernah coba masalahnya. Udahlah Pak, di hatiku rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir. Nah ini itu coba aja lah. Ya udah gak usah lama-lama, 1 hari 1 malam gitu, 1 hari aja. Coba bagaimana? Sebetulnya kita itu manusia, summa radadnahu asfala safilin. Allah jatuhkan di tempat yang paling rendah dikarenakan ruhaniah kita mengikuti apa bisikane karepe hawa nafsu. Nafsu iku nek jenengan tekun salat, duweni semangat Pak kali nafsu. Kadang-kadang sampai digugah. Malam hari biasa tahajudan, digugah sampai nafsu. Wayai salat tahajud. Iki syariat gak diterangno. Syariat kalau kita menemukan syariat itu, kalau yang jelek itu nafsu, ngoten tok banget ya. Kalau baik itu Allah.
Yun sewu, kok bisa saya katakan sholat itu nafsu? Udahlah, sekarang gini, jenengan akan sah dikatakan itu kehendak atau karepe nuruti nafsu manakala jenengan sudah tahu nafsu wujudnya. Saya tanya kepada seluruh umat Islam di dunia yang masih di tahapan syariat, tak jamin tidak pernah tahu wujudnya nafsu. Aku bertanya, mana yang disebut nafsu wujudnya? Tolong jawab di channel saya. Hanya ahli syuhud lah yang bisa menjawab. Ahli hijab nggak bisa. Saya katakan, wujudnya nafsu itu di dalam hati kita manakala muncul rasa aku makhluk yang bisa sholat, itulah nafsu wujudnya. Berarti wujudnya nafsu dohir ya raiku niki, wujudnya nafsu batin ya karep sing tak akon-akoni wau. Maka nih dalam surat An-Nas Allah katakan alladzi nafsu iku yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan di dalam dada manusia. Berupa apa? Minal jinnati wan, kadang dohiri rupa manusia. Iki wujudnya kula niki. Dari mana? Minal jin, dari jin rupa ning jero, wan nas rupa njaba. Nggih, raiku iki. Bisa. Berarti ketika saat saya sholat atau tahajud atau kholwat atau zikir, kok yo ning dodoku iku ngakoni klason sing melakukan iki, sebetulnya inilah penyemangat nafsu. Nafsu nyemangat pada saya. Jenengan sampai hari kiamat nggak bisa musul, nggak bisa, karena kholwat kita, zikir saya, sholat saya, ibadah saya itu bersumber dari saya makhluk. Inilah nafsu. Ingat, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Sama lihat tujuan nafsu, melalaikan hati kita pada Allah. Hati kulo kalau sudah ngaku saya yang melakukan, udah wis putus dengan Allah, itu saya putus hubungan sudah. Ya ini lalai. Sukseslah nafsu kita, Pak. Sukses. Berarti kita itu turunan Nabi Adam, semuanya juga tergelincir. Tapi jenengan pun ngatos, jangan sampai putus asa. Ayatnya ada, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr ayat 40. Kecuali satu ya Allah, iblis ngomong, yang tidak bisa saya gelincirkan. Siapa? Minhumul, minhum iku sebagian, iku setengah saking hambamu ya Allah, al mukhlasina utawi wong sing jenengan pilih. Siapa orang yang dipilih, hamba yang dipilih? Yang di dalam surat An-Nur ayat 35 Allah katakan tentang cahaya yang dinyalakan di dalam hati hamba yang dipilih. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat itu hanya aku nyalakan pada hati hambaku yang ku kehendaki. Siapa hati yang dikehendaki? Yang dipilih tadi dijawab Al-Ahzab ayat 14.
alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah yang ketika mendengarkan ajaran Allah di jalur dinu tauhid, yaitu jalur meninggalkan gelap menuju terang, mohon maaf, dia beriman, lalu fayattabi'una ahsanahu, dia menjalankannya. Intine ilmu tauhid wis sampean trimo, ati saged nompo, lalu jenengan amalkan lewat kholwat dengan sistem zikir sirul asrar niki. Jadi selama Bapak Ibu kita tolak ajaran Allah di jalur dinu tauhid, bukane ati ini tambah bisa buka nang Allah, malah dikunci. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah terhadap orang seperti ini, innalladzina kafaru, sak temene wong sing ngingkari terhadap ajaran ini, niki ajaran 14 abad terkesan ditutupi lho Pak, ini disembunyikan, padahal tidak, cuman para guru-guru akhirat dahulu gak berani memberikan keterangan ini, apalagi di tengah-tengah umum gak wani, karena memang situasinya, kondisinya yang belum memungkinkan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari terhadap Allah, berarti maksudnya ajaran ini iku sawaun, sama, alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama apa? Sama tidak percaya, dikandani, dinasehati atau tidak, tetap tidak percaya. Sampean gerabak dewe, sampean lihat sendiri siapa mereka. Ayo, saya enggak mendoding namanya, enggak. Jelas sampean sudah tahu siapa di antara mereka yang menolak ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Kadang-kadang bilang ini, wong syariatmu durung teges, kok adik polah-polah ngaji hakikat. Iya, kadang muncul makalah seperti itu. Sekarang aku tanya, batas syariat cukup sampai di mana? Batas syariat iskandel sampai di mana? Saya sudah tanya, tapi nggak ada yang bisa jawab. Apakah cukup kita itu faham hadis berapa ribu, Quran atau kitab satu lemari? Nggak bisa jawab. Mengapa nggak bisa jawab? Aku tahu maksudnya, tapi kamu tidak tahu maksudnya, dan itu tidak mungkin aku utarakan. Nyun sewu, ilmu sing sampeyan pelajari yang disebut ilmu hakikat iki lho Pak, wong namanya ilmu itu sik syariat. Ada syariatnya syariat, ya, ada syariatnya thariqah, ada syariatnya hakikat, ada syariatnya marifat. Bapak Ibu, udah, biar gak terlalu lama, simple mawon. Selama hati kita satu menolak ajaran Rasulullah, ajaran Allah lewat Kanjeng Nabi di jalur dinul haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan yang kedua kita tetap nuruti kehendak bisikan karepe nafsu, selama ini kita di dalam alam yang gelap. Padahal Allah katakan wa inna ilaihi rajiun, dan kembalilah kepada Allah. Wa anibu, lekaslah kau kembali ila rabbikum, terhadap Tuhanmu,
Wa aslimu lahu, lalu berserah dirilah kau pada Tuhanmu. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya perkara yang mengagetkan, yaitu kematian. Jikalau kau tidak lekas lakukan ini, summa la tunsorun, jangan harap kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sekalipun jenengan iki maca Qur'ane fasih, hadise nyun sewu, walaupun hadis sampean kalih kula niki alimnya luar biasa, walaupun sholat sampean iki enggak pernah putus, puasa enggak pernah punya hutang, haji bentahun, tapi jikalau hatimu tolak ajaran Rasulullah di jalur dino tauhid, dan hati kita masih dalam kegelapan, sumala tunsorun, jangan harap ada pertolongan. Bis. Dulu kita kan selalu didoktrin tentang gerakan fisik ibadah. Inilah sangune besok di akhirat. Lah ngoten nggih. Kula nggih percaya mawon. Jenengan nggih percaya. Akhirnya di PPI dohir ini, Pak. Satu sisi kita lupa tentang urusan ruhaniyah. Buktinya waktu sholat hati tetap lalai pada Allah. Bagaimana ayat yang mengatakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka. Tolong raihlah negeri akhiratmu. Nah, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Darul akhirah rumah akhirat. Ini tentang rohaniah, Pak. Banguno dulu akhirat jenengan, rohaniah jenengan. Tapi walatan sana sibaka, bagianmu ning dunya ya jangan kau tinggalkan. Pertanyaan saya, mengapa darul akhirah miturut ayat itu diletakkan di depan? Yang kedua adalah dunia. Sama, inilah yang dijadikan sebagai teman-teman W.R. Supratman ketika mau menulis, mengarang teks kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu, beliau mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, karena landasan dari ayat ini. Surat apa ini tadi? Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Surat apa? Sing di paketan dibuka, paketan kuntek mah. Wis sampean golek dhewe niku. Sing jelas gitu, Pak. Jadi W.R. Supratman dan orang-orang dulu itu mengarang teks proklamasi kemerdekaan ini bersumber dari ayat itu. Dibangun dulu jiwanya, lalu raganya. Carilah akhiratmu, tapi jangan kau lupakan bagian duniamu. Syekh Ibnu Athaillah juga mengatakan, Pak, seperti itu. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Laku dohir dikatakan bagus dan diterima oleh Allah sebagai ibadah yang diterima oleh Allah, syarate apabila keadaan rohania sampai makrifat nang Allah. Min qalbin zahidin, berarti roh yang sudah lepas dari alam kegelapan. Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah apapun lupa ini, ibadah yang disertai hati bertakwa pada Allah. Hati yang bertakwa itu hati yang sudah lepas kepentingan nafsu. Sekarang piye carane
kita itu pindah dari alam gelap ke alam sebelum datangnya kematian. Pun bagi jenengan sudah ilmune, sudah lakune, sudah istiqomai. Cuman di situ ada yang sudah ada di terang, ada sing masih remeng, ada yang diterang dulu, turun gelap lagi, terang lagi, gelap lagi, seperti lampu disko, biur pet. Nyun sewu Pak, kalau tanya tapi gak usah dijawab di lisan. Sampai tahu lampu disko biur pet niku ya. Kalau tanya, ketika pet setrum niku mati no mboten? Belum pun dijawab. Ning kabel niki lho ya. Sekakle dipateni apa gak? Lah iki sampeyan jawab otomatis. Jadi ada setrum dari pusat, katakanlah ini gardu. Terus ini kabel, ada sekakel sini, ini gardu. Kalau sekakel dipetek, wis gak pet terus. Lah ngoten nggih? Pet terus, tahu pet terus nggih? Peteng terus. Karena sekakele sebagai pemisah setrum ini difungsikan on. Sekarang di off. Ngalir terus toh. Tapi apa kok biur pet? Dari sistem elektro, setrum itu nggak putus, cuman memang dibikin otomatis. Nek putus itu wow di on, di off kan. Niki lo on, iki on, kok iki biur pet, bingung aku. Dulu Pak, sebelum ada zaman lampu disko, lampu ya muruk ngene iki. Heran ketika saat ada lampu bisa nyala, bisa mati, bisa nyala, bisa mati. Heran sebab jenengan gak tahu mlebu nangone diskotik. Saya sak gelek-geleke. Sampai belum tahu lampu disko, saya sudah tahu lampu disko karena adanya di dalam diskotik. Wah, diskotik itu biur pet Pak, remeng-remeng. Loh, sebetulnya itu setrumnya masih ngalir, tapi mengapa kok pet? Jawabnya jenengan secara ilmiah karena ada otomatis. Pertanyaannya, alat otomatis itu memutus kabel dari setrum atau gimana? Aku nggak tahu. Tapi murub maneh. Tapi kalau yang dimatikan sekakelnya ini di off kan, gak ono belas biure. Apa perbedaannya? Itulah perbedaan antara orang yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah dan orang yang menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Dia melakukan tapi belum sampai ke makom musyahadatul baqa. Mesti biur pete. Kadang biure tak witik Pak, pete iku jam-jaman. Biure pas sholat tok, njobane sholat pet. Loh, dan itu proses kita Pak. Proses kita memang musyahadatul fana wa musyahadatul kamil wa musyahadatul baqa, makhfud ke maksum. Artinya ketika jenengan ini yastami'unal qaula, sudah mendengarkan dan hati itu menerima hidayah Allah, membuka diri, akhirnya jenengan beriman, lalu jenengan wa amilus sholihah, menjalankan khalwat karena sudah dibekali guru-guru kita akhirat tentang dzikir sirul asrar. Buka wis cahaya makrifat, Allah nyalakan tes. Ketika saat
cahya makrifat menyala, itulah detik-detik hati jenengan sudah bisa mengatakan bahwasanya al-kaunu kulluhu zulmatun, bahwasanya selain Allah itu tidak wujud. Ketika lampu ini sudah dinyalakan, maka detik itu juga, saat itu juga kegelapan fana, hilang. Akhirnya nggih terang Pak. Lihat apa, melihat apa saged. Berjalan ya gak takut ketatap tembok. Karena bisa melihat, bisa membedakan. Terang sama. Ketika ruhaniyah sampai jagate iki Allah nyalakan nur makrifatnya itu, maka saat itu juga, detik itu juga yang tampak, yang wujud hanyalah ilahun wahid, Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu fana. Terus bagaimana dan apa sebab Allah menyalakan makrifat itu? Jawabannya ada di surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa saat di dunia ini hatinya ingin bertemu Tuhannya, pertama dia harus selalu falyamal amalan sholihan, roh selalu berzikir. Zikir yang bagaimana yang dimaksud? Jawabannya ada surat Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Niki lho Pak, sing jarang mau membuka kalimah dzikron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah. Kalau bahasa Arab kan dzikir, bahasa Indonesia ingat, basa Jawa eling. Kongon eling nang Gusti Allah, eling sing ya apa? Waktu jenengan takbiratul ihram, waktu jenengan aktivitas opo, hati kudu eling sumber aktivitas iku sangka Gusti Allah, ya iku ilahun wahid urip ning awak sampean. Bukan kita lalu justru malah ngaku-ngaku aku makhluk sing isok lapo-lapo. Ini lo maksudnya dzikir itu. Zikron dengan sejatine eling. Eling beda Pak dengan sejatine eling. Takwa beda dengan sejatine takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, dengan sejatine sebenar-benarnya takwa. Nek takwa biasa Pak, ya dohir jasad ninggalno perbuatan yang dilarang, menjalankan perbuatan yang diberi. Tapi ruhaniyah haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya, ruhaniyah harus tinggalkan selain Allah, ilahun wahid. Wong ning atiku sik akeh gambar makhluk ya Pak, ora iso, sik tetep gelap. Makanya biar kembali ke tempat yang terang itu tadi, ilmu diamalkan, amal istiqomah. Tiga hal inilah takwa. Ilmu yang dimaksud ajaran dinut tauhid, amal yang dimaksud amilus sholihah, zikir. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Al-Kahfi tadi, bisanya kau bertemu Allah, jangan kau menyekutukan Allah saat kau beraktivitas. Jangan ada rasa sing muncul dalam hati kita iman kalau kita yang melakukan. Jangan. Umpomo sampai punya kates dicolong bajing,
Jangan kau pernah beriman yang menyolong itu bajing, yang mencuri bajing. Sampean punya pelem, diogrok-ogrok tonggo sampean, diwadai glangsing, dibawa ke pasar dijual tanpa ngomong nang sampean. Miturut hakikat kita itu beriman yang melakukan itu tonggo iku lho Pak syirik. Wala yusyrik, jangan kau berbuat itu billahi, wala yusyrik billah, jangan. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan kau jangan pernah menyekutukan Tuhanmu saat kau ikut beribadah atau melakukan aktivitas. Loh, keterangan ini memang nggak pernah disampaikan di dalam syariat karena kelasnya beda. Jenengan makanya jari Gus Dur nek ngaji ojo syariat bloko, supaya kita itu paham ilahun wahid wujudnya Allah ngoten. Cuman gak diterusno nang syair itu, cuman sudah sebagai jawaban kok itu. Kalam sing balik kan gitu, kalam di mana gak terus terang tapi pertanyaan mengandung jawaban. Pertanyaan kan ini, janganlah kau belajar ilmu syariat bloko, janganlah kau belajar ilmu syariat saja. Itu berarti mengandung arti jeru, berarti artinya kita harus ke jenjang hakikat gitu loh. Walaupun gak ditulis belajar ilmu hakikat, enggak, ini sudah jawaban. Pun sekarang kanggo buat jenengan yang sudah memegang 3 hal hanya satu, fastaqomu, kuatkan istiqomah itu terus menerus. Bahkan kalau bisa setiap nafas itu, urusan dohir jenengan iki nyambut gawe atau tidak, repot atau tidak urusan dunia, hati tetap berzikir. Terus jenengan iki jawab gini, abot Kang, apalagi ketika saat ngadapi persoalan urusan dunia sing ruwet, diuber-uber bang, mikir meneh iku ana apa jenenge bang celurut, wah wayahe iki durung ana sawumpek, kemarin sudah ditelepon, besok aku ke rumah, wah mak teratap Pak. Apalagi ngene Pak ya, nek pancen sampen kali kula sering jatuh bangun, sampen harus dalam 7 hari punya waktu 1 hari 1 malam untuk dikumning rokok condro di muka. Jangan ketemu orang, jangan ketemu anak, istri, kerjaan, free sampai ning jero kamar dikira terus. Hatimu dikir sirul asrar, didorong dikir sir. Walaupun jenengan sambil merokok rapopo, nek pancen alasan sampai niku ngajak omong ngambek bojo ndadekno lali, anak lali, nyambut gawe lali, wis ana kamar, ojo metu-metu ambek rokokan, sediakno sak pres masih sanumep ngene ya. Tapi hati dikira terus, nek pancen sampean tasik sering tiba tangi. Ora bisa 1 minggu 1 kali karena memang kita kerjanya kena sip, 1 bulan 1 kali. Allah itu Pak nyun sewu memberikan kita, melayani kita tanpa batas. 1 hari penuh bendetik iku Allah layani kita. Contoh napas, coba kalau Allah tidak melayani kita bernapas, gak dikeluarkan napas masuk melebu, iso napas dewe aja dengan ora iso. Nyun sewu boro-boro ngomong napas, meripat gak iso ketip suwengi sedino ae. Panas pol. Bisa menjajal Pak, mencicilo ojo ketip belas 1 hari ae. Pripun rasane? Ketipe iku sebab diketip nih Allah
merem sampean istirahat di meremke Allah, meleke sampean kali kula sangka tidur yo ditangeke Gusti Allah. Cuman mengapa kita tidak merasa bahwasanya semua yang melayani Allah jawabannya satu, karena kita belum paham dan menerima dan menjalankan zikir sirul asrar. Titik pun ngoten mawon. Wis gelani marine kok sanjake kok gak enak. Misalnya salon malah lagu bawa tedep mari langsung ya cekne kaget. Pun sakniki tanya jawab ya wis tak simpul nih, pun tak simpul nih. Surat At-Tin 45 itu 4 dan 5 sebetulnya kita awalnya makrifat datang Allah Pak. Berhubung kita itu ngikuti bisikan nafsu, akhirnya kita putus dengan hubungan dengan Allah. Lah sekarang sisa umur kita tinggal berapa tahun, monggo jenengan gunakan untuk mendandani membangun negeri akhirat, darul akhirah ruhaniyah ini, biar lepas dari belenggunya hawa nafsu. Nggih, monggo yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus. Wau jenengan Gus Muklason Bejo kan selaku masih bayi niku, lah niku mboten napa maksudnya mados rezeki, dados rezeki ini niku sampun di niku Bu, napa? Sampun disediani kalih ibu bapak ibu Gus. Lah sing kula tangletaken niku berarti bayi tas dereng akil balik niku sampun masuk makom tajrid Gus. Sampun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda Pak, makom tajrid dengan makom ma'rifat itu beda. Dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah itu membagi menjadi dua makom khusus perkara ma'isatud dunya, kebutuhan dunia. Ada kita diletakkan Allah di makom asbab, makom di mana kita mencari makanan, minuman atau sandang pangan papan disebabkan karena kita kerja. Itu disebut makom sabab. Ada yang makanan dan minuman atau kebutuhan jasmani ini datangnya itu tanpa kerja, itu yang disebut makom tajrid. Makom di mana jenengan kali kula nikmatul imdad, nikmat kebutuhan kelangsungan hidup jasmani itu sudah disiapi Allah. Biasanya makom tajrid itu sebabnya jenengan itu punya wirid, sing diistiqomah nih terus menerus, akhirnya memunculkan warid atau karomah. Dan karomah inilah nantinya yang akan menyinari dan mohon maaf mendorong
Ma'isyatud dunya itu datang. Contoh, saya punya wirid Pak, tak pasani, tak rekasani, tak wirid. Akhirnya saya punya keahlian. Apa keahliannya? Karomah itu nerawang barang sing ilang. Atau karomah itu bisa menyembuhkan orang sakit. Atau karomah itu wis macam-macam. Berdatanganlah banyak otomatis Pak. Dan itu saya alami mulai sejak tahun 2000. Apalagi zamannya rame-rame ini nogel nih kok. Wah, wis luar biasa. Lewat karomah itu akhirnya memberikan jawaban. Nek wong iku kepingin isok ngadeg melaku obongen sikile ambek kawul suntek ono uli nggih kula lakoni. Jadi wong iku begitu teko mboten saged melampah Pak, tak jokokno uli, tak tabyor sikile uli menengai. Banjur tak wene kawul baru tanya, ajenge diapakno Gus kula? Nganu tae. Wis sampeyan pin waras to nek ngadeg? Nggih. Nggih. Langsung kula tangan kula tengkesak njukuk korean. Nggih niku sadare nek arepe dibong. Ngadeg mblayu. Mungkin saking kaget lan wedine. Lho. Gak masuk akal Pak, gak masuk akal. Sesuai petunjuk sakit apa? Akhirnya karomah ngomong, wis golekno banyu wacakno Fatihah. Ngono ya dadi. Lho, ngono iku lak gak masuk akal to Pak. Lho niki lho makom tajrid. Mesti wong niku mbeto gula kopi. Gak mungkin Pak, apa jenenge, gratisan gak mungkin. Apa maneh, apalagi kalau ada garapan lurah-lurahan lu seweneng. Nggih, lurah, calon lurah teko pingin dadi apa gak? Nggih pingin Gus, ngono. Mesti wong nyalokno pingin dadi. Didengkek Pak ambek karomah mang, takdire gak dadi. Disuwunake gak iso diubah. Akhirnya ngomong, wis ojo tutupno. Kula pun kadung-kadung telas kata Gus, ojo daripada awakmu kok tambah benjut, tambah utangmu akeh. Mundur. Atau ojo gerak wis. Ngono iku macem-macem. Ana sing gawe akal, ana sing gawe akal dibome digedhekno ae. Nyatane ya tetep gak dadi. Lah ditakoni pin dadi lurah nggih. Karomah ngomong ndengke nangone iradah papan atine yang disebut teleng. Jeneng sampean ono telenge. Jero ati sampean ono telenge Pak. Itulah tempat buku sampean. Didengkek ngoten niku. Didengkek. Oh, dadi. Terus tadi ini teko apa iki? Mesti ngomong sebab-sebabnya. Kadang bom-bomane musuhe selawe dheweke 30. Kadang-kadang tidak miturut akal. Boten miturut akal. Ada yang lain kari melihat sebabnya apa. Ketemu Pak. Akhirnya sebabnya kongkon nebus. Wis tebusen dengan harga uang sak njeplakku dhewe Pak. Nggih jujur mawon, sak njeplake raiku. Zaman ini ku 5 juta pun kuwatah Pak. 5 juta kuwatah. Lho nek gelem gak apa-apa, nek gak gelem kuwi gak dadi. Kula nggih punya etika rahasia. Ngono tak dodono. Sebabe lah gratisan bulian. Gak tak dodono. Pokoke
awakmu nek siap nebus tak duduno, nek gak dadi tak balekno duwe. Lah enak toh? Mboten rugi blas. Nek lurah-lurahan moro nang aku gak rugi. Sing gelek kula dihapusi. Hak demi Allah sing gelek kula dihapusi. Gus wonten Gus, tapi mengke nggih nek pun mantun, mesti ngoten. Tahu Pak, barang iku wis ana omahku, iku dijaluk maneh. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, kula dhewe ya siji ya nglakokno tauhid, loro ya golek imak isa itu dunia ya toh. Jadi perang Pak. Wis kula meneng ae. Nyun sewu. Pernah tak minta ibata iku kadae 2 truk untuk bikin pondok. Oke Pak. Loh, mantun ngoten lho, dijaluk maneh. Sik coba sampe nengen-nengen. Gus, iki utang iki biyen masal tak balekne sik ya, sok tak genteni. Nggih, kula nggih ngoten. Sampai sakniki lho, nggih mboten ndugi. Sik coba nengen-nengeno. Nggih nyun, itulah tajrid Pak. Tajrid itu hanya membahas tentang nikmatul imdad ar-Rahman yang bersifatkan ar-Rahman belum di ar-Rahim. Memang betul anak kecil kelebon tajrid ya kan? Apa kebutuhan dohir? Tapi ruhaniyahnya itu beliau itu di makom fana, di makom musyahadah. Makanya dalam syariat kan sampean disindir, masih laku maksiat arek cilik durung balik tetep ora dosa, tidak berdosa. Kok iso ya? Karena bighairi aqlin, belum berakal atau belum menginjak akil balik. Sing dadi keanehan kula lha lapo awak dhewe cilik ket biyen kok gelem dadi gedhe. Masa wis gedhe dikongkon dadi arek cilik maneh. Dadi cilik biyen enak. Tapi ada Pak uraian yang seperti itu. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah kan dikatakan. Makanya makomi makom maksum. Lah jenengan bisa untuk meraih itu. Makom mahfud dulu lalu maksum. Ayatnya ada Pak. Surat Ali Imran ayat 31. Allah berkata, Muhammad katakanlah, jikalau hambaku ini ingin mencintai aku betul-betul dan kujadikan sebagai kekasihku seperti dirimu Muhammad, suruh ngikuti kamu. Artinya suruh ngikuti ajaran ilahun wahid. Ini Pak, ajaran dinul haq ini yang harus dibahas pada masa sekarang. Wis, jikalau kita betul-betul mengikuti beliau tidak hanya dari sisi imannya, ilmunya, bahkan pengamalannya, zikirnya, maka yuhibbukumullah. Lah niki yuhbib mongkon dadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah, wa yaghfir lakum lan ngapura sapa Allah kum ing sira kabeh apa sing disepura dzunubakum ing pira-pira kesalahan panjenengan waktu ana ning alam gelap. Dosane jasad ngutil, dosane jasad molimo, dosane roh syirik pun dihapus Allah. Alhamdulillah. Ya inilah baru jenengan iku masuk di dalam pengikuti Kanjeng Nabi yang difitroh disucikan Allah. Ini kalau bahasa syariat disebut ahlul bait. Ahli bait. Secara syariat ahli bait itu ya putra garwa. Niku ahli bait. Nah, setelah itu duriyah, ya dah? Duriyah. Lah ahli bait semuanya ini menyandang titel Habib.
Apa Habib? Habibullah. Iki ahli bait. Ahli bait itu adalah ahli yang disucikan Allah. Sekarang pertanyaannya, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk ikut campur urusan yang sedang bergulir itu. Ada yang ngaku-ngaku duriyah, entah urusan duriyah teman atau enggak, saya pun tidak tahu. Yang jelas, adakah kesamaan sifat karakter beliau-beliau ini dengan ahli bait itu? Kalau miturut surat Ali Imran ayat 31 yang disebut Habibullah yuhibbukumullah adalah mereka yang mengikuti Rasulullah dengan kafah sempurna. Sifat Rasulullah seperti mereka? Mereka apa seperti Rasulullah? Rasulullah dihina Pak, ikut tidak menghina. Rasulullah itu disakiti, beliau tidak menyakiti. Bahkan ajaran Rasulullah ketika ditolak, beliau itu dilarang oleh Allah untuk menyalahkan. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, udah, bukan hakmu untuk membuat mereka itu percaya. Cukup kamu menyampaikan saja. Loh, di situ loh Pak. Itu Rasulullah. Nah, yang ngaku-ngaku Habib, yang selama ini sama enggak karakternya kepada Rasul? Kalau enggak nyambung blas, enggak ada ta'aluk, nyun sewu Pak. Miturut surat Ali Imran ayat 31, kita tidak ragu lagi mengatakan iya atau tidak. Nyun sewu. Niki napa namanya Pak? Uwi nggih. Uwi niku sangka wite wi apa sangka wite pelem? Wite wi. Uwi disebut uwi niki kan ini buah Pak ya. Buah iku muncul sangka dene pohon. Kalau ini buahnya uwi mesti muncul dari pohon uwi. Bagaimana mungkin pelem ngomong-ngomong ngaku-ngaku uwi? Nggak bisa Pak, coro akal. Ini aku pernah disanjangi kula imut diomongi abah kula, kuwi ojo pernah pisan-pisan ngomong nasak. Cukup wong Jawa ngomong filosof teko wit-witan. Nyun sewu Pak, nyun sewu. Kalau iku pohonnya itu pohon pelem, mesti wohnya pelem. Kalau uwi ya uwi. Wis gak usah tesis-tesisan DNA utawa apa, cukup sifat ngoten Pak. Peleme wi sifate piye, rasane piye, ya iku. Gak bisa namanya pelem ngaku-ngaku anake uwi. Mboten saged. Sifate wis gak padha kok. Nyun sewu. Kalau melihat dari surat Yunus yang disebut aulia, ya, kalau surat Yunus itu aulia. Kalau dalam surat Ali Imran itu Habib, sama statusnya kekasih Allah, kekasih Allah. Lah, kekasih Allah itu Pak, gak mungkin ngaku-ngaku kekasih, gak mungkin Pak. Ditutupi malah, umpama konangan ngalih. Keturunan Rasulullah betul-betul yang mengikuti Rasulullah karakter sifatnya, gak mungkin nek konangan gak ngalih. Dia memakai pakaian bagaimana biar tidak kelihatan. Sebetulnya mudah Pak melihat itu. Uwi iku buah iku buahe sangka wit uwi apa ndak ya sampean dar baru roh iki mesti teko wit uwi ngoten mawon. Bapak Ibu hadirin boleh iso melayu tutuk kunus emang. Jadi jangan panjenengan itu
tertipu dengan casing, Pak. Casingi rokan apa jubahan sih niku? Apa bedane jubah mbek rok? Ambek daster lho. Kula kinten ya sami mawon kok. Tapi kan gak salah kula nyebut daster. Ya. Sampai terbuai kali daster, terbuai kali jubahe, terbuai kali jenggote, irunge, terus udeng-udenge iki sak tempeh. Kait isok maca Arab didik ngono sampean nyun sewu jenengan iso oleh dadi budak kaya ngoten. Nyun sewu nang Arab. Nang Arab. Wong nyopir kernet iku ya jubahan. Lho nggih. Irunge ya bangir. Terus udeng-udenge ya padha ae. Apa bedane? Sekarang Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Lu wis jelas ndelok teko sifat beliau aja biar enggak ketipu. Sidik, fatonah, tablek, amanah. Itulah beliau. Enggak hukum pertama saya ngomong biar ngaku-ngaku Habib harus ada tes DNA, harus. Gak suwe sak wulan haram ngomong haram tes DNA. Lah ya apa sih Pak? Wis mana sodiknya? Nek sodike orkes yo eruh loh. Iko cak sodik yo. Pun ini sebagai anu aja, sebagai pemanasan naon mang ya, pemanasan biar ngerti hakikate Habib iku mana sih miturut pandangan Allah. Nek menurut pandangan menungso sampean kali kula kathah klirune. Nek ndelok wonge udeng-udengan mesti Habib ngono, isok maca selawatan mesti Habib. Nah, wis ketipu Pak jenengan. Pun kembali pada pertanyaan tadi, bahwasannya si bayi itu betul makom tajrid, makom di mana dia itu maisyatud dunya mudah tanpa dia nyambut gawe. Nanti kalau kita masuk di balik diletakkan Allah makom mana. Tapi yang jelas jangan kita lupa bahwasanya anak kecil itu ruhnya masih fitrah. Artinya mengapa dia fitrah? Karena selalu bergantung hanya pada Allah. Walaupun secara jasmania itu ngomong bu njaluk ngene jasmania, tapi roe maksudnya bu iku ilahun wahidun yang kita tidak sadar. Ngoten. Nggih, ada lagi? Dua kali katanya, dua kali kula manut mawon. Nggih, monggo. Oh, berarti yo papat ngoten lho nggih. Lah niki wau takone kan wong setunggal. Berarti kurang 3. Ngoten. Lah nggih, Pak. Tiang niki wau kan sik takone wong setunggal, takone sitok, berarti pertanyaane kurang 3. Duko 3 iku diborong wong telu apa tah? Nah, monggo. Sampun kula sang malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun teman-teman, kesempatanipun tempatang kula badhe tanggit masalah dzikir. Dzikir niku napa niku sepengetahuan kula niku wonten 3 tingkatan. Nomor setunggal nggih menika dzikir mujahidin. Nomor kalih dzikir sairin, lajeng nomor 3 niku dzikir wasilin. Sing kula tanggetaken masalah wirid utawi dzikir sesungguhnya niku ingkang nomor setunggal.
Nomor kalih kula nuwun napa niku bantuan dumateng Gus Muklason napa arti utawi buahe dikir tiga menika dikir mujahidin wasilin utawi syairin. Lajeng nomor 3 di antara tiga niku ingkang utama niku dikir menapa? Dikir mujahidin, syairin utawi wasilin. Sampun cekap. Matur suwun. Niku miturut Bapak dikir wonten 3. Lah ngoten nggih. Nek miturut kula dikir iku 4. Ya aja disalahno, beda pendapat itu haknya masing-masing. Oke. Kula tak nguraini dikiri Bapak mawon. Pertama dikir jahidin. Dikiri wong sing merangi hawa nafsu. Tergantung wonten pundi dia. Merangi hawa nafsu, apakah dia sudah tahu nafsu atau merangi hawa nafsu dia belum tahu hawa nafsu. Di sini dikirnya yang tidak mengerti wujudnya nafsu iku dikir jahri lan siri. Niku dikire tauhid dari la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Artinya Allah masih kita anggap jauh, dia illahua, dia jauh di atas. Iki biasanya dilakukan kita ketika di syariat dan thariqah. Dan ini yang ku alami mulai tahun 74 dulu. Memang seperti itu, Pak. Dan ini memang pembelajaran tingkatan. Yang dua, jahidin ini yang sudah tahu nafsu disebut wasilin, sailin. Nanti kalau sudah memenangkan perang melawan hawa nafsu disebut disebut wasilin, wusul, ketemu Allah. Lah, dzikir yang nomor 2 ini mereka yang sudah tahu wujudnya nafsu. Sail, dia tahu. Tadi saya katakan disi wujudnya nafsu, yaiku rasa keakuan diri makhluk ikulah nafsu. Lah, ini sumbernya dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta itu adalah kamu, engkau, berarti sudah dekat. Kita bicara pada siapapun, umpama kita bicara kamu, berarti ada di depan kita. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun kau menghadap, depanmu itu ada wajahnya Allah. Allah dekat tapi belum bertemu. Ini kita yang sudah tahu wujudnya nafsu. Akhirnya kita dipaksa dan disuruh untuk selalu mujahadah setiap saat dan waktu untuk menafikan keakuan diri. Syekh Ibnu Athaillah dawuh idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira makhluk fi ardil khumuli ing dalem bumi khumul. Pendemen rasa keakuanmu menungso makhluk sing wujud di dalam bumi khumul. Bingung Pak ngomong bumi khumul. Apa bumi khumul? Al khumulu sepi aifana, berarti sampai kudu menghilangkan, memfanakan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang wujud. Al-Baqarah 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum, patenono keakuanmu. Hei kaum, kuwi telah berbuat dolim,
lekas tobatlah. Wujudi kau melakukan kedoliman, bittikhadikumul ijla, hatimu kok masuki anak sapi disebut pedet. Artinya Pak, dalam hati ini ada keakuan makhluk yang wujud. Nek wis keakuan makhluk yang wujud merantak Pak, karep iki diakoni, kekuatan diakoni, ilmu akoni. Padahal sifat ma'ani wajib Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, iku sifat wajib Gusti Allah. Kita rampas. Lha iki lho dolim. Oleh sebab itu, hei kaumku, bertobatlah. Caranya bagaimana? Faktulu anfusakum, patenono dirimu. Artinya keakuan yang muncul itu lepaskan. Caranya berzikirlah sirul asrar, pun beres pun terurai sudah. Kalau sudah terurai, maka dzikirnya wasilun adalah fana'u dzikri, muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa ana. Tadi kan ada anta, ada ana makhluk, anta Allah. Lah ngoten ta? Tapi ketika sudah sampai la ilaha illa ana Al-Anbiya 25, maka anta, ana, jenengan tadi sudah nggak ada. Ana makhluk hilang, anta Allah hilang, yang ada ana Allah. Kesimpulannya rasa pangrasa dalam hatimu, ananya itu bukan ana makhluk tapi ana Allah. Allah yang mana? Itulah ilahun wahid, wong Jawa ya iku urip kang sejati. Wis ya niku dikiri wasilun, wasil ada di situ disebut fana'u dzikri. Jadi ketika dia berzikir sudah tidak merasa dirinya yang dzikir. Ketika dia sholat, dia tidak merasa dirinya yang sholat. Dirinya sudah fana. Berarti yang ada di dalam dirinya, aku Allah. Innani anallah la ilaha illa. Surat Toha 14. Pun nggih niku. Adik kula wau, dzikir terbagi menjadi 4. Ada dzikirnya orang syariat, dzikirnya orang thariqah, dzikirnya orang hakikat, dzikirnya orang makrifat. Tapi mbah tadi sudah benar. Diringkes dzikir dadi 3 wau. Dzikire wong sing durung ngerti nafsu, dzikire wong sing wis ngerti nafsu, dzikire wong sing wis hilang nafsune, tinggal Allah. Ngoten. Masih ada tahun ini? Masih 2 lagi, jatahnya 4 kok. Pun ta? Oke. Nggih pun ngaten mawon. Ngapunten kang kuatah bila mana terlalu lama kula pribadi barangkali ono kalimah wonten kalimat yang kurang berkenan, saya nyuwun agungi pangapunten. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli kuburina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum min dzunubihim wa kaffir anhum sayyi'atihim wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Islam ya Allah, Islam ya Allah, Islam ya Allah. Zahiran wa batinan. Ij'alna ya Allah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli ta'atika ya Allah wa ahli ma'rifatika qabla mautihim
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Fattahu ya Alim iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma ya Allah yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.